Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah dari PGMI Madin semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Kurikulum 2013 terhadap hasil belajar siswa MI Mambaul Ulum Alas Sumur Kulon Kraksaan Probolinggo tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya menjelaskan secara rinci tentang skripsi saya, baiklah kiranya saya akan menjelaskan dulu kenapa saya memilih judul ini, latar belakangnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah melakukan pengembangan kurikulum sebagai revisi atas kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang diberi nama Kurikulum 2013. Jadi K13 ini lahir dari KTSP yang telah direvisi ya. Jadi menurut pemerintah kenapa diterapkan kurikulum 2013? Karena kurikulum 2013 ini adalah adaptasi dari KTSP yang telah mengalami pembaruan yang secara signifikan ya. Meskipun telah menuai berbagai pro dan kontra, pemerintah tetap memberlakukan K13 dengan alasan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia seiring perubahan zaman akibat arus globalisasi. Jadi di sini pemerintah perlu melakukan revisi terhadap kurikulum di Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, melihat kepada negara-negara lain bagaimana majunya mereka, kemudian pemerintah melakukan inovasi terhadap kurikulum untuk menyelaraskan antara perkembangan zaman ya di Indonesia ini. Namun dalam pengimplementasiannya, kurikulum ini ternyata mengalami berbagai kendala, yaitu pendistribusian buku pembelajaran, kesiapan guru dan sekolah. Ya. Akan tetapi, ya, meskipun banyak kelebihannya, K13 ini juga terdapat kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya di sini ternyata mengalami kendala, yaitu dalam pendistribusian buku. Kita tahu sendiri ya bahwa pendistribusian buku K13 ini bukunya yang sangat banyak ya, yang terdiri dari berbagai tema ya. Biasanya sih mulai dari tema 1 sampai tema 8 ya. Sampai semester 2 itu tema 1 sampai semester 8. Kita tahu sendiri bagaimana banyaknya buku tersebut, apalagi mengalami banyak revisi ya, sedikit-sedikit revisi ya. Tentu saja pendistribusian bukunya itu mengalami kendala, baik dalam hal tempat pendistribusian bukunya, kemudian buku apa yang harus digunakan, dan mahalnya buku tersebut ya. Yang kita tahu kan banyak tema ya yang kita gunakan untuk K13. Mahalnya buku tersebut yang tidak bisa dijangkau oleh wali murid. Selain itu, kendalanya adalah kesiapan guru di sekolah dan juga siswa. Ya. Kesiapan guru di sekolah, kita melihat bahwa kurikulum 2013 ini betul sangat bagus untuk siswa. Ya, mengalami berbagai revisi ya dan penambahan dalam materinya, akan tetapi ya juga terdapat kesulitan. Kenapa? Ya, guru-guru itu harus melakukan penilaian yang sangat banyak ya, penilaian yang sangat banyak karena terdiri dari berbagai aspek yang harus dinilai, aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik, sehingga dalam penilaian tersebut sangat menyita waktunya guru, sehingga fokus kepada siswa itu menjadi berkurang karena terlalu fokus kepada penilaian K13. Selain itu membuat orang tua dan wali murid bingung ya.
bagi orang tua yang apa ya istilahnya, mau mencarilah ya, mau tahu tentang K13, dia bisa searching di Google dan lain sebagainya, oke lah. Akan tetapi di sini bagi orang tua yang maksudnya pelosok pedesaan, mereka tidak bisa mengajari siswanya, anaknya. Karena apa? Karena bingung ya, tiap hari pembelajarannya berganti-ganti. Mereka mengaitkan pelajaran K13 yang terdiri dari beberapa mata pelajaran itu tidak mengerti. Akhirnya inilah kesulitan yang dialami dalam pembelajaran K13, dalam kurikulum K13 ya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh implementasi kurikulum 2013 terhadap hasil belajar siswa MI Mambaul Ulum ala Sumur Kulon Raksaan Probolinggo tahun pelajaran 2020-2021. Jadi di sini judul yang saya angkat itu berfokus kepada siswa. Rumusan masalahnya di sini ada dua. Bagaimana hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa MI Mambaul Ulum ala Sumur Kulon Keraksaan Probolinggo tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi kurikulum 2013 terhadap hasil belajar siswa MI Mambaul Ulum ala Sumur Kulon Keraksaan Probolinggo tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan penelitian ini ya untuk memberikan gambaran mengenai hasil belajar agar kita bisa tahu hasil belajar yang telah dicapai melalui kurikulum 2013 oleh siswa-siswi MI Mambaul Ulum ala Sumur Kulon Raksaan Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh implementasi kurikulum terhadap hasil belajar siswa. Yang pertama, kita bisa tahu tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, kita bisa tahu seberapa pengaruhnya implementasi kurikulum 2013 ini terhadap hasil belajar siswa MI Mambaul Ulum. Manfaatnya adalah secara teoritis ya. Nilai tambah hasanah pengetahuan ilmiah. Ya, kita bisa menambah pengetahuan kita melalui penelitian ini. Kemudian manfaat praktisnya bagi peneliti ya. Sebagai pengetahuan baru tentang K13 bagi pembaca, menambah wawasan membaca tentang implementasi kurikulum 2013. Bagi orang tua adalah menambah wawasan tentang kurikulum 2013. Orang tua bisa tahu apa sih kurikulum 2013 dan seberapa pengaruhnya kurikulum 2013 terhadap hasil belajar siswa MI Mambaul Ulum. Kemudian bagi masyarakat bisa tahu tentang K13 dan pengaruh K13 terhadap pembelajaran dan hasilnya. Jenis penelitian ini menggunakan evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi di sini merupakan penelitian yang bertugas mengecek proses K13 ini bagaimana ya, penerapannya itu bagaimana. Evaluasi ini adalah sistem atau penelitian ya untuk mengoreksi tentang sistem yang sudah berlangsung ya. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Seperti K13 ini kan sudah berlangsung ya dari dulu dan kemudian dicek kembali. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif, menggunakan angka-angka dan menggunakan data statistik. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan library research ya, penelitian keperpustakaan. Observasi penelitian di MI Mambaul Ulum ya, mengamati siswa, mengamati hasil belajar siswa dan lain sebagainya. Kemudian wawancara dilakukan kepada siswa dan juga kepada guru. Dokumentasi ya, arsip-arsip penting tentang hasil penilaian.
Yang selanjutnya angket atau kuesioner yang akan ditujukan kepada siswa. Di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang landasan teori pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi. Ya, jadi ini kelanjutan dari kurikulum yang telah lalu kemudian direvisi lagi oleh pemerintah sesuai undang-undang yang telah tercantum. Menambah kurikulum tersebut, ya, menambah materi, kemudian mengurangi yang tidak perlu. Fungsi dan peran kurikulum dalam kegiatan pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Ya, di sini kurikulum gunanya untuk pedoman penyelenggaraan pendidikan, bagaimana sebuah lembaga, ya, mengadakan pendidikan. Di sini kurikulumlah sebagai kiblatnya, sebagai batasan daripada program kegiatan. Di dalam kurikulum itu pasti akan tercantum kegiatan yang harus ada dan tidak ada. Jadi di lembaga tersebut, ya, tidak mengalami kelebihan program atau kekurangan program karena sudah ada pedoman yang namanya kurikulum sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Di dalam kurikulum sudah juga tercantum tentang KKM dan lain sebagainya yang menjadi pedoman bagi guru untuk melaksanakan penilaian, sehingga menjadi patokan dalam melaksanakan penilaian. Kemudian konsep dasar hasil belajar. Ya, yang pertama, konsep dasar hasil belajar ini yang pertama informasi verbal. Ya. Di sini belajar ditampakkan dengan belajar yang baik. Belajar dikatakan mendapatkan mendapatkan hasil ketika ada informasi verbal, yaitu dalam mengungkapkan pengetahuan bahasanya tertata dengan baik, ya, baik lisan maupun tertulis. Keterampilan intelektualnya sudah mulai berkembang, ya, strategi kognitifnya sudah mulai berkembang, keterampilan motoriknya sudah mulai berkembang juga. Sikapnya sudah mulai berkembang. Di sini adalah konsep dasar hasil belajar. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.